Ya, berjumpa lagi dengan saya di Menjadi Master PLSQL bareng Soi. Jadi, kali ini materi ketiga mengenai struktur kontrol. Tidak lupa video ini didukung oleh PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan BIPS, B3 Informatics Brother Sister. Lanjut saja. Perkenalkan, jadi saya di sini Safrizal Ariandi atau biasa dipanggil Soi. NRP 21031-21046 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom, OCE. Tujuan pembelajaran. Jadi apa yang tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, control block, menggunakan nested loop, dan label. Ekspresi PLSQL. Di sini kita akan mempelajari ekspresi-ekspresi pada PLSQL. Mengontrol alur ekspresi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut ini macam-macam perintah if. If then and if. If then else and if. If then else if and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Menggunakan goto digunakan berdasarkan penandaan dan pemberian label pada blok SQL. Contohnya seperti ini. Begin update employees and update row, go to update row. And jadi di sini untuk ekspresi PLSQL, jadi conditional if itu jika kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, jika seperti ini lakukan seperti ini, jika seperti itu lakukan seperti itu. Jadi mungkin bagi Anda atau yang sudah mempelajari bahasa pemrograman, jadi tidak asing untuk perintah if dan else ini. Cara penulisannya yaitu if condition then statement. Jika kita menggunakan else if condition then statement, atau kita menggunakan else statement. Lalu jangan lupa and if. Lalu di sini ada contoh soal. Jadi jika pegawai dengan nama Gits di set manager ID sama dengan 102. If upper v last name sama dengan Gits dan v manager kurang kita isikan 102 and if. Jadi ketika last name ditemukan nilai GIS, maka akan dilakukan memasukkan nilai 102 ke dalam variabel vmgr. Mungkin dari sini mudah untuk dipahami. Lalu perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job id AC menjadi srep, set departemen number menjadi 80. Seperti ini. If vname sama dengan vargas, then vjob titik 2 sama dengan sarep, vdepno titik 2 sama dengan 80 and if. Masih ingatkan apa maksud dari titik 2 sama dengan? Ini berupa diagram alur ekspresi if then else. If condition, jika true, maka akan melaksanakan action sebelah kiri. Jika not true atau false, maka akan dilaksanakan sebelah kanan. Jika terdapat
perintah else, maka dilakukan kegiatan else. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variable boolean v5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variable di set false. Declare v hire date sama dengan 12 Desember 1990. v5 years sama dengan boolean. Begin if month between size date v hire date dibagi 12 lebih dari 5 dan v5 years sama dengan true. Else v5 years sama dengan false. And if lalu contoh perintah if dan else yang lainnya. Pada contoh yang tadi, fungsi month between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variable v-name. Jika nilainya king, maka set variable v-job adpress. Jika tidak, set variable menjadi stcloud. Seperti berikut. Yang dimaksud months between itu tadi ya. If months between size date itu tanggal sistem sekarang dan v hire date. Karena ini bentuknya dalam bulan, maka harus dibagi 12 untuk menentukan tahun. Ini alur ekspresi perintah if then else. Jika kondisi true, maka dilakukan perintah then. Jika tidak true, jika terdapat klausa else if, maka jika bernilai true juga akan dilakukan pada blok then. Jika tidak, dilakukan pada blok else, itu pun jika ada. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut di bawah ini untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. If V depno sama dengan 10 dan V bonus titik 2 sama dengan 5000. Else if V depno sama dengan 80 dan V bonus titik 2 sama dengan 7400. Else V bonus titik 2 sama dengan 2000 and if. Jadi jika nilai departemennya 10, maka bonusnya 5000. Jika depno 80, V bonusnya 7500. Selain itu, V bonusnya dinilai 2000. Ekspresi case. Ekspresi case di sini yaitu menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Jadi contohnya seperti ini. Case selector ini yang akan diuji selektor. When expression 1, jika memenuhi expression 1 dan result 1, lakukan result 1. When expression 2 dan result 2, jika memenuhi expression 2, maka lakukan result 2. Begitu seterusnya. Lalu untuk kondisi kondisional opsional ada kata kunci else, result, and plus 1. Ini contohnya. Set server output on, declare v grade char 1 titik 2 sama dengan upper nilai dari grade. Ini tanda sama dengan di sini, yaitu
sistem atau Oracle akan meminta inputan dari user. Lalu V appracial varchar 2 ukurannya 20, bikin V appracial itu sama dengan case V grade. Yang diuji di sini yaitu V grade. Ketika bernilai A, maka nilainya excellent. Jika B, nilainya very good. Jika C, nilainya good. Jika D, jika selain itu tidak mendapatkan nilai N. DBMS output put line grade concat V grade appracial concat V appracial. Jadi nilai apresiasi di sini yaitu bisa berupa excellent jika nilainya A, very good jika nilainya B, good jika nilainya C, no such grade jika nilai selain itu. Jadi di sini fungsi case dapat dipahami jika dia menggantikan else if. Lalu nilai nul, ada apa dengan nilai nul? Tentunya ada beberapa peraturan di mana nilai nul dapat menjadi nilai yang lain atau tetap menjadi nilai nul. Menangani nilai nul. Menangani nilai nul pada saat bekerja dengan nilai nul, Anda harus menyadari aturan berikut. Pembandingan yang melibatkan nilai nul hasilnya akan nul pula. Melibatkan operator logika dengan nilai nul akan menghasilkan nilai nul pula. Jika perintah kondisional, pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nul, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contoh, X tidak sama dengan 5, Y tidak sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y, maka di sini dia akan menghasilkan nilai 0, bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan oleh NIF. Kenapa? Karena di sini ada peraturannya untuk tabel logik. Jika operator N, jika true dan true nilainya true, jika true dan false nilainya false, jika true dan null nilainya null. Jika false dan true nilainya false, false dengan false nilainya false. Jika false nilai digabung dengan null hasilnya false. Jika null dan true nilainya null, jika null dan false nilainya false, jika null dan null nilainya null. Untuk OR, true or true nilainya true, true or false nilainya true, true or null nilainya true. False or true nilainya true, false or false nilainya false, false or null nilainya null. Null or true nilainya true, null or false nilainya null, null or null nilainya null. Lalu untuk not true adalah false, not false adalah true, not null juga null. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi yaitu ketika false ketemu dengan null, hasilnya false pada operator N. Namun pada operator OR, false ketemu null hasilnya null. Lalu perulangan atau loop. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop: basic loop, perulangan tanpa kondisi; for loop, perulangan berdasarkan nilai variable counter, sudah diketahui akan berapa kali dikerjakan; while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Jadi ada 3 loop: basic loop, for loop, dan while loop. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop
harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Jadi di sini ada beberapa keadaan di mana kita harus memilih harus menggunakan loop yang mana. Dan nanti kita akan membahas contoh-contohnya untuk lebih memahami perbedaan dari penggunaan 3 loop tersebut. Pertama, basic loop merupakan bentuk sederhana dari loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang akan menghentikan loop. Cara penulisan seperti ini. Loop statement 1 exit when condition and loop. Loop akan dilakukan dengan statement 1 lalu berhenti jika terdapat kondisi dan end loop. Contohnya sebagai berikut. Kita langsung saja membahas pada loop. Loop insert into location ID, city, country ID dengan nilai seperti itu. Lalu exit ketika vCounter lebih dari 3. Kita harus menyiapkan variabel vCounter. Jadi di dalam loop vCounter itu sama dengan vCounter plus 1. Di sini vCounter itu diincrement alias ditambah 1 setiap diulang 1 kali, sehingga pastinya vCounter ini akan terus bertambah dan akan menghentikan jalannya loop jika nilai vCounter melebihi 3. For loop, bagaimana cara penulisannya? Itu for counter in reverse lower bound upper bound loop statement 1 sama dengan 2 and loop. Jadi for loop digunakan pada beberapa perulangan yang diketahui. Variable counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai variable counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Jadi mungkin di sini untuk counter itu yang dimaksudkan tidak perlu dideklarasikan, yaitu kita hanya perlu menuliskan nama variabelnya saja, entah itu i atau n atau apalah. Jadi tidak usah kita mendeklarasikan variabel tersebut dalam bentuk number atau bagaimana. Lalu in itu maksudnya di dalam, lower bound nilai terakhir, dan upper bound nilai tertinggi. Maka jika counter masih terdapat dalam ring antara yang terkecil dan terbesar, maka loop akan terus dilakukan. Jika melebihi, maka akan diselesaikan. Contoh dari for loop. Declare vCountry ID location country ID %type ya, seterusnya. Lalu kita lihat pada looping for i in 1.3 loop. Kita lihat bahwa i sebelumnya tidak pernah dideklarasikan. Inilah yang disebut dengan implicit. Lalu in 1 sampai 3. Jadi untuk perulangannya itu mulai 1 2 3. Jadi 3 kali looping. Insert into location ID, city, country ID values sebagai berikut and loop. Jadi 3 kali dilakukan tanpa harus ada variabel baru seperti yang pada basic loop, yaitu counter, tidak usah. Lalu while loop, cara penulisannya seperti ini. While condition loop statement 1 statement 2 and loop. Jadi ketika kondisi masih terpenuhi, maka looping. Jadi contoh penggunaannya langsung saja pada blok while vCounter kurang dari sama dengan 3 loop. Insert into location ID, city, country ID values vLocation ID plus vCounter vCity vCountry ID. vCounter titik 2 sama dengan vCounter plus 1. Jadi untuk while itu sama seperti yang basic, dia membutuhkan
variabel sendiri untuk bisa melakukan looping. Nested loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke suatu label. Ya, seperti ini. Jadi ada dua label, outer loop dan inner loop. Jadi di sini end loop, inner loop itu berarti kita akhiri loop dan kita menuju ke luar, yaitu pada outer loop. Lalu end loop, outer loop berarti mengakhiri blok executable karena tidak ada statement lain selain fungsi loop. Ya, kita beranjak ke latihan soal. Sebelumnya kita harus mereview terlebih dahulu. Jadi ada 3 loop, jadi ada fungsi ekspresi if dan case. If dapat berupa if sendiri, else if atau else, dan case itu pengganti else if. Lalu untuk loop terdapat 3, yaitu basic loop, for loop, dan while loop. Ya. Jalankan script lab 04_1 SQL untuk membuat tabel message. Tulis blok PL/SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Jadi ketika kita mengerti jika terdapat ring berapa kali pengulangan, kita harus menggunakan for. Karena for di sini digunakan ketika kita sudah mengerti berapa kali banyaknya loop yang akan digunakan. Lalu buat blok PL/SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Paste the value to the PL/SQL block through SQL plus substitution variable. Define PM0 sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Berikut jawabannya. Set server output on. Define PM0.2 sama dengan 100. Declare V gaji total number 10,5, V gaji number 6. Begin select salary into V gaji from employees where employee ID sama dengan %PM0. If V gaji 95.000, then V gaji total (2) sama dengan gaji plus V gaji kali 10 per 100 dan seterusnya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini pada kondisi seperti ini terdapat else if untuk pengecekan berapa gaji yang diterima. Seperti ini buat tabel EMP yang merupakan replika atau salinan dari tabel employees. Anda dapat melakukannya dengan menyalakan script lab 04_3.SQL. Tambahkan kolom baru yaitu stats bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterik. Jadi untuk membuatnya tabel EMP as select. Jadi di sini tabel EMP itu seperti
tabel employees berikut dengan data-datanya. Alter tabel emp add stats varchar 2. Jadi untuk menambahkan kolom stats. Buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterisk pada kolom atau field stars untuk setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4g4sql dengan mengklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai employee ID. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi SQL plus define pmnos dengan 104. Inisialisasi variabel v asterisk sama dengan 0. Tambahkan asterisk ke string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal jika pegawai punya gaji 8.000, maka jumlah asterisk 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka jumlah asterisknya 13. Update field atau kolom stats untuk menampung jumlah asterisk sesuai jumlah gaji pegawai. Lalu berikan perintah commit. Jalankan program untuk nilai berikut. Define pmno sama dengan 174. Define pmno sama dengan 176. Tampilkan baris data dari tabel emp untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Ya, itu ada catatan. Jawabannya seperti ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video tutorial menjadi master PLSQL bareng Soi selanjutnya. Terima kasih.